Guys, balik lagi bareng gue Nopri, tentunya masih merekomendasikan film-film terbaik yang bisa kalian tonton di rumah aja. Di video kali ini masih bersumber dari aplikasi streaming favorit kita, tentu saja Klik Film. Di sini ada satu film yang menarik perhatian daily screen, judulnya Jalikatu. Jadi dari covernya ini terlihat bahwa ada sebuah kerbau yang sedang mengamuk, dan ini film yang sungguh menarik karena jarang sekali film-film lain yang mengangkat tema terkait kerbau yang sedang mengamuk. Jadi kita semakin penasaran masalah apa yang bisa diangkat dari sekedar kerbau yang sedang mengamuk ini. So, kalau kalian penasaran, simak review kita sampai selesai. Salah satu yang membuat kita tertarik dengan film Jalikatu ini karena memang film ini adalah film India yang mengangkat terkait kerbau yang sedang mengamuk, kemudian mereka memakan daging kerbau. Karena kita tahu sendiri kalau film India ini kan selalu mensucikan kerbau dan sebagainya, jadi sangat aneh kalau film ini sendiri sangat berani mengangkat tema terkait pemotongan kerbau dan sebagainya sehingga membuat kerbau ini mengamuk, dan itu yang membuat kita semakin menarik untuk menyaksikan film ini. Dan benar saja, ketika kita sudah menyaksikan film Jalikatu ini memang awalnya kita terasa sangat aneh dengan tema cerita yang diambil, namun ketika kita sudah selesai menyaksikan film ini, di akhir-akhir filmnya ada hal-hal yang sangat mengejutkan dan juga sangat membuat kita tercengang dengan ending yang sangat-sangat keren menurut kita. Yang pertama, mari kita berbicara tentang sinopsis dari film Jalikatu ini, guys. Disutradarai oleh Lijo Jose Pellicer, sebenarnya Jalikatu ini merupakan adaptasi dari cerpen berjudul Maois, karya dari Haris. Berlatar di desa Karalan, India Selatan, desa ini merupakan desa yang sangat terkenal dengan penjual daging sapi yang terbaik, sehingga banyak sekali orang yang membeli daging sapi di desa ini. Bahkan orang yang ingin membeli daging sapi di sini sampai antri, walaupun memang lokasi penjualan daging ini terdapat di tengah hutan. Meskipun toko daging sapi ini selalu laris, namun ada satu hari yang membuat toko ini sangat sial. Kesialan tersebut bermula pada suatu hari, lapak daging milik Kala Farki ini mengalami kesialan karena memang kerbau jagalannya ini tiba-tiba lepas dan mengamuk ke seluruh desa. Dari permasalahan yang kita anggap sederhana ini ternyata membuat heboh hingga beberapa kampung dan membuat suasana menjadi kacau balau, dan kita benar-benar tertawa melihat kekacauan yang ada di film ini karena memang ternyata hanya dengan satu ekor kerbau ini membuat seluruh desa ini ketakutan karena takut diamuk oleh satu ekor kerbau ini. Singkatnya, karena kerbau ini tidak kunjung ditangkap hingga membuat warga ini sangat resah. Bahkan anehnya, seluruh rencana penangkapan kerbau ini oleh seluruh warga desa ini selalu saja gagal, seolah kerbau ini sedang dibantu oleh dewa-dewa agar tidak bisa ditangkap oleh manusia di kampung ini. Karena kerbau ini tidak kunjung ditangkap, akibatnya kerbau ini merusak tanaman, rumah, dan banyak lagi hal lain yang berharga untuk warga-warga sekitar. Nah, yang menjadi keunikan, selain memang perburuan seekor kerbau ini, ternyata di film ini juga diperkaya dengan beberapa permasalahan karakter manusia di dalamnya. Di sini ada karakter yang bernama Kutacan dan juga Anthony, yang dulunya rekan kini menjadi musuh akibat pengkhianatan dua belah pihak ini. Baik Kutacan ataupun Anthony ini akhirnya bersaing untuk mendapatkan kerbau itu lebih dulu dan mengakui siapa yang lebih unggul di antara mereka. Situasi kemudian sangat memanas akibat kecerobohan dan juga kebodohan dari warga ini karena tidak bisa mengambil keputusan dengan tepat, bahkan tidak ada pemimpin dalam perburuan ini yang mengakibatkan banyak sekali kekacauan ataupun korban jiwa yang berjatuhan. Seperti yang Deliskin katakan di awal-awal tadi, memang alur cerita dari film ini di awal-awal sangat-sangat lambat dan membuat kita sedikit jenuh, tapi mulai di pertengahan sampai ke akhir mulailah kita merasa semakin penasaran dengan apa yang akan terjadi di akhir filmnya nanti, terutama ketika sutradara ini mulai mengangkat cerita-cerita manusia di dalamnya, tidak hanya kerbau ini saja, sehingga membuat film ini semakin menarik untuk kita ikuti. Kalau kalian sudah menyaksikan film ini sampai selesai, ada banyak sekali pesan-pesan moral yang bisa kalian dapatkan dan sangat berguna apabila film ini ditonton bersama dengan keluarga kalian. Dari segi alur cerita, sebenarnya transisi alur cerita dari film Jalikatu ini cukup menarik dan juga sangat bagus, namun memang ada beberapa hal-hal yang ditonjolkan terlalu lama yang membuat kita sedikit bosan menyaksikan cerita ini. Dan juga tampaknya sutradara ini ingin menonjolkan sisi-sisi kebodohan dari manusia dan juga yang cukup mengganggu. Sebenarnya kerbau yang ada di film ini belum terlalu cukup mengamuk, dan juga sudut-sudut shot-shot yang diambil sutradara ini belum cukup untuk benar-benar menggambarkan kalau kerbau ini cukup berbahaya bagi warga, karena sekilas kita lihat kerbau ini tampak biasa saja, ekspresinya pun biasa saja. Aturannya sutradara ini bisa mengarahkan kerbau ini untuk dengan adegan-adegan yang lebih baik lagi.
Sekarang mari kita berbicara tentang sinematografi dari film Jalikatu ini. Kalau kita berbicara tentang sinematografi, jelas sutradara sangat berhasil menampilkan dan juga memanjakan mata penonton dengan bentangan alam yang sangat indah di India Selatan ini, suasana pedesaan yang benar-benar asri dan juga sebagainya. Kemudian juga bagaimana transisi adegan ketika adegan lagi seru, hening dan sebagainya, ini benar-benar melebur dan juga membuat penonton sangat puas dengan visual yang disajikan. Tidak ketinggalan juga dengan scoringnya, memang sutradara benar-benar berhasil memberikan kejutan dan juga irama-irama yang sangat menarik khas India. Suara-suara manusia yang sedang berteriak, bernyanyi dan sebagainya ini benar-benar membuat telinga kita dimanjakan sepanjang filmnya. Setiap karakter juga berperan dengan peran mereka masing-masing dengan sangat baik, juga acting mereka ini sangat alami, seolah-olah benar-benar di sini tidak ada acting apa-apa, memang warga biasa yang memiliki masalah terkait kerbau yang sedang mengamuk, dan benar-benar di sini sutradara benar-benar berhasil mengarahkan para karakter yang ada di dalam film ini. Secara keseluruhan Daliskin suka dengan film Jalikatu ini. Memang di awal-awal kita terasa aneh dengan paparan ceritanya, namun mulai ke pertengahan sampai ke akhir benar-benar kita dibuat tercengang. Ternyata film ini memberikan pesan moral, kemudian juga bagaimana tumpukan-tumpukan manusia di akhir film. Kalau kalian sudah nonton, ini benar-benar membuat kita takjub. So, di akhir review Daliskin memberikan skor 70 dari 100 untuk film Jalikatu ini, guys. Buat kalian semuanya yang penasaran dan pengen nonton film ini, silahkan kalian langsung ke aplikasi streaming Klik Film, karena memang film Jalikatu ini sudah tersedia secara premier di aplikasi keren ini. Terima kasih kalian sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi, agar kalian mengetahui apabila Daliskin mengupload video setiap harinya. Thank you, guys.